Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Nurulsana dari kelas TI 23G dengan NIM 22300402223 dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang prinsip algoritma divide conquer dan serta bagaimana cara kerjanya dan penerapannya. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Pratama. NIM saya 20300400239. Saya Arini Nurulsana dari kelas TI 23G dengan NIM 22300402223 dari kelompok 2. Halo semua, perkenalkan nama aku Elia Jose Alvaro Rahayaan dari kelas TI 23G dengan NIM 20300040163. Aku dari kelompok 2, kompleksitas algoritma. Nama saya Awal Alif Afgan, NIM saya 20230040226. Definisi dari algoritma divide conquer. Divide membagi persoalan menjadi beberapa persoalan yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya setiap persoalan berukuran hampir sama. Dan conquer menyelesaikan solvi masing-masing persoalan secara langsung jika sudah berukuran kecil atau secara rekursif jika masih berukuran besar. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. Kenapa kompleksitas waktu penting untuk diketahui? Nah, pemahaman tentang kompleksitas waktu sangat penting dalam pengembangan aplikasi karena hal ini mempengaruhi kinerja dan efisiensi program yang dibuat. Ketika sebuah program atau fungsi dijalankan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dapat berdampak pada kinerja keseluruhan aplikasi. Nah, jika program atau fungsi tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas, maka dari itu aplikasi dapat menjadi lambat atau tidak responsif. Oleh karena itu, memahami kompleksitas waktu sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja dan efisiensi program. Selain itu, kompleksitas waktu penting untuk menentukan kebutuhan sumber daya untuk menjalankan program atau fungsi. Semakin kompleksitas sebuah program atau fungsi, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Jika sumber daya yang tersedia terbatas, program atau fungsi yang kompleks mungkin tidak dijalankan dengan lancar. Contoh kompleksitas waktu. Contoh yang paling umum kompleksitas waktu adalah algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan mengurutkan data input sesuai dengan urutan yang ditentukan. Beberapa algoritma pengurutan umum yang digunakan dalam pemrograman adalah bubble sort, insert sort, dan quick sort. Setiap algoritma pengurutan memiliki kompleksitas waktu yang berbeda. Di sisi lain, quick sort memiliki kompleksitas waktu O n log n, yang berarti waktu eksekusi program meningkat secara logaritmik sesuai dengan jumlah data input yang diberikan. Sebagai contoh, jika kita ingin menggunakan 100 data input, maka waktu eksekusi program quicksort akan sekitar 700 unit waktu. Jika kita ingin mengurutkan 1000 data input, maka waktu eksekusi program quicksort adalah sekitar 10.000 unit waktu. Ini menunjukkan bahwa quicksort lebih efisien daripada bubble sort untuk mengurutkan jumlah data input yang besar. Selain algoritma pengurutan, kompleksitas waktu juga dapat ditentukan dalam banyak aspek pemrograman lainnya, seperti pencarian, manipulasi string, dan operasi matriks. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang kompleksitas waktu sangat penting bagi para pengembang untuk memastikan kinerja yang optimal dan efisiensi program yang dibuat. Selanjutnya akan lanjut oleh teman saya. Berikut adalah kompleksitas waktu algoritma. Tn sama dengan Gn. N besar dari N0. T
Tn1 plus Tn2 sama dengan sampai dari 4 Tnr plus Fn. N besar dari N0. Tn kompleksitas waktu menyelesaikan persoalan P yang berukuran N. Gn kompleksitas waktu untuk solve jika N sudah berkurang kecil. Tn1 plus Tn2 sampai dari Tnr kompleksitas waktu untuk memproses setiap persoalan. Fn kompleksitas waktu untuk kombin solusi dari masing-masing persoalan. Tahap div dapat dilakukan dalam O1 sehingga tidak dimasukkan ke formula. Kelebihan sederhana dan elegan, algoritma ini seringkali lebih mudah dipahami dalam diimplementasikan karena memecah masalah jadi sub persoalan yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Rekursif, banyak algoritma define atau convert menggunakan define rekursif yang dapat menghasilkan solusi yang lebih yang lebih bersih dan terorganisir. Efisiensi untuk masalah tertentu seperti penguturan contoh, make float, quit sort, atau pencarian contoh biner. Algoritma ini dapat memberikan kompleksitas waktu yang lebih baik dibanding pendekatan langsung. Paralelisasi subpersoalan dapat dikerjakan secara paralel yang meningkatkan efisien dan sistem yang mendukung programan paralel optimal untuk masalah tertentu. Algoritma ini seringkali sangat efisien untuk masalah memiliki sifat struktur optimal seperti dalam algoritma. Kekurangan algoritma divide conquer. Overhead rekursi. Penggunaan rekursi dapat menyebabkan overhead dalam penggunaan memori, terutama jika banyak panggilan fungsi rekursif dilakukan. Ini dapat menyebabkan stack overflow untuk input yang besar. Waktu penggabungan. Proses penggabungan hasil dari sub persoalan bisa menjadi mahal dalam hal waktu, tergantung pada kompleksitas waktu penggabungan Fn. Pemecahan masalah yang tidak efisien. Untuk beberapa masalah, pendekatan divide conquer tidak selalu merupakan cara paling efisien dan dapat menghasilkan overhead yang lebih besar dibandingkan solusi langsung. Tidak selalu mudah diterapkan. Tidak memiliki masalah cocok untuk pendekatan ini. Kenapa? Karena beberapa masalah mungkin lebih baik diselesaikan dengan metode lain seperti pemrograman dinamis atau evolutive version. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan meneruskan materi yang sudah dibacakan teman saya. Solusi dari kekurangan tersebut: pemecahan masalah yang tidak efisien. Analisis masalah. Lakukan analisis mendalam sebelum memilih pendekatan. Jika masalah tidak cocok untuk divide and conquer, pertimbangkan metode lain seperti pemrograman dinamis atau brute force. Hybrid approach. Gabungkan pendekatan ini dengan metode lain. Ketika ukuran masalah kecil, menggunakan divide and conquer untuk masalah besar dan metode lain untuk sub persoalan kecil. Kebutuhan struktur data yang tepat. Gunakan struktur data yang efisien. Pilih struktur data yang sesuai untuk memfasilitasi operasi penggabungan dan pemecahan yang efisien seperti heap atau tree. Analisis kinerja. Lakukan analisis kinerja terhadap berbagai struktur data untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan algoritma. Tidak selalu mudah diterapkan. Pendidikan dan latihan. Berikan pelatihan dan sumber daya yang cukup kepada tim pengembang untuk memahami penerapan divide and conquer dalam berbagai konteks. Contoh kasus. Sajikan contoh nyata dari aplikasi algoritma ini untuk memperjelas situasi di mana metode ini efektif. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Sekarang di sini aku akan menjelaskan tentang codingan dan ilustrasi dari merge sort, quick sort, dan binary search. Dan bisa kamu lihat di samping aku ini sekarang ada contoh dari codingan merge sort
Tapi di sini untuk mempersingkat waktu, aku gak bakal menjelaskan secara kompleks kalau yang tentang codingannya ini. Soalnya nanti aku bakal ngejelasinnya tuh lebih kompleksnya tuh waktu di ilustrasi. Soalnya alur yang ada di kode ini bakalan ada di ilustrasi. Jadi mungkin waktu aku udah nyampe ke ilustrasi baru tuh aku menjelaskan apa aja yang udah terjadi tadi di codingan yang udah aku tunjukin. Gitu ya. Nah, sekarang untuk penjelasan dari ilustrasinya, aku bakal mengilustrasikan yang ilustrasi alur dari merge sort. Kan aku mulainya dari merge sort dulu. Nah, kalau kita pakai indeks yang tadi waktu ada di codingan, kalau kalian lihat itu indeksnya tuh ada 38, 27, 43, 3, 9, 82 sama 10. Nah, terus di sini sebelum kita bagi kan di ilustrasinya ada tuh disuruh bagi kayak gini. Di ilustrasinya tuh sebelum dibagi tuh kita cari dulu titik tengahnya. Caranya kayak gimana? Caranya kayak gini. Jadi kan tadi di codingan juga ada ya array length dibagi 2. Itu artinya apa? Itu artinya panjang dari si array dibagi 2. Jadi kalau di rumus ini 0 dimulai dari indeks yang ke 0 tambah panjang dari si array. Kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan ada 6. Tambah 6 bagi 2. Hasilnya kan 3 tuh. Nah, kita cari indeks yang ketiga di sini ada di mana? 0, 1, 2, 3. Yang angka 3 ini nih indeks ketiganya. Nah, dibaginya di situ. Jadi di sini kita bakalan bagi jadi 2 sub masalah. Jadi 38, 27, 43 sama 3. Tiganya ikut ya. Kalau waktu yang dibagiin kayak gini tuh. Yang nilai tengahnya ikut ikut dibagi juga gitu. Nah, sekarang buat yang subdivisi masalah kiri. Kan ini kanan. Kan ini kiri, ini kanan. Terus kita giniin yang selebihnya yang kan tadi dari 0 sampai indeks ketiga. Nah, yang sekarang yang selebihnya itu yang bakalan kita tempatin di sub masalah bagian kanan. 9, 82 sama 10. Nah, habis ini kita bagi lagi tuh. Bagi lagi. Buat yang yang kiri sama kanan. Yang kiri sama kanan caranya sama juga. 0 tambah panjang dari array terus bagi 2. Kan kalau ini 0, 1, 2, 3. 3. 0 tambah 3 bagi 2. Kan kalau dibagiin kan hasilnya mah 1,5 ya. 1,5. Tetapi karena merge sort ini gak bisa mendeteksi angka pecahan, jadi kita buletin aja. Buletinnya tuh ke bawah jadi 1. Kita lihat sini indeks 1 mana? 0, 1, 27. Nah, berarti kita itu lagi tuh bagi lagi. Kan ini. Jadi masing-masing 2 elemen. 38, 27. Oke, tadi maaf videonya rada kepotong sedikit. Di sini bakalan lanjutin lagi ya. Soalnya yang ini kan tadi kita udah nyampe sini ya. Udah nyampe ngebagiin yang awalnya ini elemennya tuh ada 2 jadi satu-satu si arahnya tuh. Dan sekarang kenapa kita ngepisahin yang awalnya ini arahnya udah ada 2 elemen dan 1 elemen. Itu biar nanti waktu kita lagi pencahin gini, pas pengen kita gabungin lagi jadi satu array itu udah dibanding-bandingin itu. Soalnya biar mempermudah nanti kan kita bakal ngebandingin ini nilai yang terkecil sama yang tergedenya, biar nanti pas udah digabungin itu nilainya udah dimulainya dari terkecil ke tergede. Dan sekarang aku bakal langsung mulai aja ya ngebandinginnya 38 sama 27. Kita mulainya dari yang ini dulu. 38 sama 27 lebih gede mana? Lebih gede 38. Dan karena ini tuh nilai arahnya tuh dari yang terkecil sampai yang tergede, berarti dimulainya dari yang kiri yang paling terkecil. Jadi 27 kita taruh di sebelah kiri.
dan yang terbesarnya ada di kanan 38. Dan sekarang sama juga buat yang 3 terus sampai ke yang si 10 ini. Nah, sekarang aku tadi udah ngebandingin yang tergede sama terkecilnya dari semua arah yang ada di sini. Dan sini kan ini udah yang dari terkecil dari yang tergedenya. Nah, sekarang kita bakalan gabungin lagi. Gabunginnya tuh sama kayak yang waktu di sini nih. Jadi indeksnya nilainya segini, tapi yang udah di sortir, yang udah di filter yang dari nilainya terkecil sampai tergede. Caranya dibandingin dulu, dibandinginnya kayak gini. Jadi langsung ngebandingin kayak gini. Dari dua arah, ini juga sama dari dua arah. Kita bandinginnya gini. 27 sama 3, kan kita bandinginnya arah yang terkiri sama yang terkiri dulu. 27 dibandingin sama 3. 27 sama 3 lebih gede 27. Dan karena 3-nya turun, kita tulis di sebelah di paling kiri. Soalnya kan nilainya paling kecil. Terus karena di sini 3-nya udah turun, di sini udah bisa dibilang kalau ini tuh dicoret aja lah, biar ngebuktiin kalau dia tuh udah gak ada di sini tapi udah turun ke sini. Terus 27 lanjut lagi dibandingin sama 43. 27 sama 43 lebih gede mana? Lebih gede 43. Jadi 27-nya turun. Kan sini coret aja deh. Terus lanjut lagi karena 27-nya turun, 27-nya udah turun dan nggak bisa dibandingin lagi. Kita maju tambah 1 jadi 38. 38 sama 43. 38 sama 43 lebih gede mana? Lebih gede 43. Jadi di sini 38-nya turun. Dan karena 43-nya dan karena si 43 ini udah gak ada pembandingnya lagi sama siapa-siapa, jadi langsung aja turun. Soalnya mau dibandingin sama siapa lagi? Soalnya yang lainnya juga udah pada turun semua tuh. Dan sekarang lanjut ke yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan juga sama kayak yang tadi gini. 9 bandingin sama 10 lebih gede 10, 9-nya turun. Terus 82 dibandingin sama 10 lebih gede mana? Lebih gede 82, 10-nya turun. Terus 82 karena gak ada teman buat pembandingnya lagi, turun aja langsung. Gak usah dibandingin sama siapa-siapa lagi, soalnya gak ada yang bisa dibagi. Terus di sini langsung aja bandingin di antara dua ini nih. Kita bandingin 3 sama 9 lebih gede mana? Lebih gede 9, 3-nya turun. Terus sekarang bandinginnya 27, kan tadi 3 udah turun jadi dicoret. 27 sama 9. 27 sama 9 lebih gede 27, 9-nya turun. Sekarang 27 sama 10 lebih gede mana? Lebih gede 27, 10-nya turun. Terus 27 dibandingin sama 82. 82 lebih gede mana sama 27? Lebih gede 82, 27-nya turun. Terus aja terus sampai akhir. Nah, sekarang udah aku bagi-bagiin semua. Udah aku bandingin semua dan hasil yang kita dapatkan ini yang nilai hasil merge sort ascending yang dari terkecil sampai yang tergede. Yang awalnya kayak gini, arahnya tidak beraturan, dan sekarang waktu udah disortir kayak gini. Itu buat yang merge sort. Kalau yang quick sort kayak gini. Penjelasan tentang quick sort, kan tadi kita udah membahas tentang merge sort dan hasil akhirnya seperti apa, dan sekarang kita bakalan ngebahas tentang quick sort. Sama juga kayak yang tadi, nilainya ascending, jadi yang terkecil sampai yang tergede. Jadi, tapi kalau yang di quick sort ini sedikit lebih, kalau kata aku menurut aku ya sedikit lebih rumit, soalnya ini bakalan kita membuat cara yang lain, tetapi memang terbukti kalau di sini tuh jadi waktu yang dihasilkannya tuh lebih cepat. Kalau di quick sort kita tuh mementingkan yang namanya tuh pivot. Kalau pivot tuh apa? Pivot tuh kayak apa ya? Tumpuan gitu. Nah, di sini kan kita arahnya pakai yang tadi lagi sama kayak yang dari indeks. Tinggal kita tentuin nih, kita mau pivotnya mau di mana. Misalkan aku pilihnya di sini, pivotnya yang 10. Nah, habis nentuin pivot, pivotnya by the way bebas mau yang mana aja, yang penting di atas 0 si nilainya tuh. Bukan di atas 0 sih, pokoknya yang di dalam indeks ini nih, di dalam indeks ini mau angkanya berapapun, yang penting yang ada di dalam indeks ini itu semua angka bisa dijadiin pivot. Tapi cuma satu doang.
Nah sekarang kita bakalan langsung nentuin aja, kan ini udah ketentuin pivotnya ada. Sekarang kita bakalan membuat yang namanya tuh sublist. Ada sublist kiri, sublist tengah, sama sublist kanan. Kalau yang kirinya tuh yang nilai yang kurang dari si pivot, kalau yang tengahnya tuh yang sama dengan si pivot, kalau yang kanan itu yang lebih dari si pivot. Kita bakalan langsung aja bikin. Buat sublist kiri itu ada yang kurang ya, yang kurang dari si pivot, berarti ada 3 sama 9. Terus yang tengah karena nggak ada lagi di sini yang nilai indeksnya tuh sama dengan 10, jadi kita langsung masukin aja si pivotnya. Soalnya cuman si pivotnya aja yang nilainya sama dengan pivot, 10 aja yang nilainya sama dengan 10. Dan sekarang kita bakalan buat terus bikin juga yang buat yang si kanan. Kalau yang kanan tadi udah aku bilang yang nilainya lebih dari si pivot. Berarti ada 38, 27, 43 sama 82. Dari sini kita bikin lagi. Ngurutin dari yang sublist kiri ini nih. Kita bakalan bikin sini buat menggampangkan. Dari kiri sini sublist kiri. Dan di sini kita bikin lagi tuh. Bikin lagi pivot dan sublist kiri tengah dan kanannya kayak yang awal tadi. Tapi dengan apa ya, jumlahnya tuh lebih sedikit. Soalnya tadi kan kita yang kirinya cuma ada 2 elemen tuh. Jadi kita bikin aja langsung sini. Kita tentuin pivotnya mau yang mana. Kita di sini tentuin misalkan pivotnya 9. Terus kita langsung bikin aja sublist kiri yang kurang dari si pivot. Di situ tuh ada 3. Ini 3. Terus yang tengah yang which is yang sama sama pivot, yang nilainya sama dengan pivot. Which is itu si pivotnya itu sendiri 9. Dan karena di sini tuh nggak ada nilai yang lebih dari si pivot, ya udah kita kosongin aja nih. Kan dan kalau ditanya boleh atau enggak ngekosongin salah satu wilayah kayak gini nih, salah satu bagian kayak gini kayak si kanannya kosong karena nggak ada si nilai yang lebih dari si pivot. Kalau ditanyain boleh atau enggak, boleh. Soalnya memang nggak ada di sini, nggak ada nilai yang lebih besar dari si pivot. Dan sekarang kita bakalan bikin sublist tengah. Langsung aja ke sublist ke kanan. Di sini kita sama juga bikin kayak yang tadi, bikin pivot. Misalkan di sini aku pivotnya pilih 43. Terus kita bikin sublist kirinya. Oke, balik lagi, maaf tadi kepotong videonya, soalnya ada kayak tukang tahu gitu lewat. Kita bakalan bikin sublist kirinya. Kan tadi pivotnya udah ada nih, 43. Sublist kirinya yang nilai kurang dari si 43. Jadi ada 38 sama 27. Terus tengah ada si 43 itu sendiri. Terus kanan yang lebih dari si pivot 82. Dan sini sebenarnya tinggal bandingin aja sih. Oh yang ini juga sama, tadi seharusnya bandingin dulu. Jadi aku bandingin aja langsung sekarang. Hasil dari bandingin yang kiri, tengah sama yang kanan. Dibandinginnya sama kayak yang tadi. Dibandinginnya tuh yang terkecil sama yang tergede. Ngebandinginnya tuh nilainya tuh pokoknya akhirnya nanti bakalan dimulai dari yang terkecil sampai yang tergede. Misalkan 3 sama 9 lebih gede mana? Lebih gede 9. Ya berarti tinggal tulis ini yang paling di kirinya tuh yang paling kecil. Berarti 3 sama 9. Udah sih gitu aja. Terus sama juga yang ini nih, sama yang sublist kanan ini kita tinggal bikin
Oh ya, di sini tuh kita gak langsung ngebandingin, kita bikin lagi sublistnya lagi. Soalnya kan ini ada banyak nih. Ada apa? Ada lengkap gitu. Misalkan ini kiri, tengah sama kanannya ada semua ininya. Indeksnya. Kalau ini kan gak ada satu, jadi tinggal langsung dibandingin aja. Kalau yang ini kan ada. Jadi kita harus bikin lagi ya sublistnya. Kayak gini. Paparin dulu tadi yang indeksnya. Terus sekarang kita bakalan bikin si yang ini nih. Kita bakalan bikin si pivot dan bakalan bikin sublist mengurut sublist yang ini nih. Caranya sama aja sih kayak yang waktu kita ngurusin sublist kiri ini. Jadi kayak gini. Jadinya hasilnya kayak gini. Si 38 sama 27 kita tentuin pivotnya 27, terus kita tentuin si sublist kiri, tengah sama kanan. Kirinya gak ada, soalnya gak ada yang lebih kurang lagi dari 27. Tengahnya itu si pivotnya sendiri 27, terus yang kanan 38 karena 38 lebih gede dari si pivot. Terus ini kita bikin lagi, bukan bikin sih, tinggal ngebandingin ini nih, yang dua ini sama ini. Tinggal bandinginnya, nanti hasilnya bakalan. Nah, kan kita tadi udah ngebikin yang sublist kiri, pivot atau nilai tengah, pivot atau sublist tengah, sama sublist kanan yang udah disortir tadi, yang udah dibikin jadi nilai yang terkecil sama yang tergede. Soalnya ini kan tuh udah ada tuh. Nah, sekarang kita bikin penggabungan akhirnya kayak gimana? Penggabungan akhirnya kayak gini. Sublist kirinya kita taruh sini, sublist tengah, which is dari yang indeks tadi awal banget kita bikin, yang ini 10, kita ngambil nilainya dari sini. Terus yang kanan, tapi kanannya kita pakai yang ini, yang udah disortir. Dan kita tinggal bikin aja. Dan sebenarnya ini tuh kan nilai si ini udah ketemu nih, nilai si 10 sebenarnya ini udah ketemu. Jadi ada di antara 9 sama 27. Jadi nanti pas kita pengen ngebandingin si ininya, tinggal tempatin aja. Soalnya si 10 ini gak perlu dibandingin sama mana-mana gitu. Jadi kita tinggal bandingin aja ini. Apa? 3 sama 27 lebih gede mana? Lebih gede 27. Ya lebih gede 27. Terus ini 3-nya turun. Dan hasil akhirnya kayak gini. Dan karena ini 10 kan kita tadi udah ketemu tuh titik temunya di antara nilai 9 sama 27. Jadi nanti pas masukin ke sini kita tinggal bikin dia di sini aja nih, di antara 9 sama 27. 10. Udah sih di situ aja. Soalnya di sini udah ketemu gitu titik temunya si nilai tengah antara sublist kiri sama sublist kanan. Kalau yang quick sort hasil akhirnya seperti ini. Bikin juga ilustrasi atau penjelasan tentang yang binary search. Kalau yang binary search itu beda kayak yang metode-metode yang sebelumnya aku jelaskan, kayak mereka tuh harus ngebandingin jadi ngebagi jadi sublist gitu, jadi berbagai sublist kayak yang tadi quick sort menjadi sublist kiri, tengah sama kanan, atau yang merge sort jadi yang sublist kiri sama sublist kanan, atau yang biasanya disebut sama indeks I sama indeks J. Nah, kalau yang binary search itu kita beda cara pengerjaannya. Alih-alih ngebanding-bandingin kayak yang tadi, kita langsung aja cari di sini nih, di antara indeks ini nilai mana yang sama dengan angka yang kita cari. Kayak misalkan aku di sini nyari angka 3 di antara sini nih, di antara
di dalam array ini, di antara semua value yang ada, di antara semua nilai yang ada di sini, apakah ada nilai 3, dan kalau ada, itu yang kita cari. Di sini aku bakal tulis nilai yang kita cari. Itu 3. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gini. Panjang dibagi 2 hasilnya. Coba aku bakal langsung aja tes langsung. Sama kayak yang mirip-mirip kayak yang merge sort tadi rumusnya. Jadi 0 tambah panjang dari sini, panjang dari si array which is 6. Soalnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 2 hasilnya kan 3. Dan kita cari indeks ketiga di sini gimana? Indeks ketiga di sini ada di 0, 1, 2, 3. Dan kita lihat di indeks ketiga apakah nilai yang terdapat di indeks ketiga ini itu sama nilainya dengan angka yang kita cari yaitu 3. Dan kita cari sini, dan kita lihat sini angkanya sama gak? Sama kan? Wah, udah tuh ketemu tuh. Berarti angka yang kita cari, dan otomatis proses selesai. Soalnya angkanya udah kecari, angkanya udah ditemukan. Seperti itu aja sih. Gampang kan kalau yang binary search? Penggunaan ruang masalah. 1. Merge sort. Contoh kasus pengurutan data besar. Situasi, misalkan kamu memiliki dataset besar berisi jutaan rekaman data pengguna yang perlu diurutkan berdasarkan ID pengguna. Menggunakan merge source adalah pilihan yang baik karena stabilitas. Merge source adalah algoritma stabil yang berarti jika dua elemen memiliki nilai yang sama, urutan relatif mereka akan tetap sama setelah pengurutan. Untuk yang selanjutnya, quick source. Contoh kasus pencarian data dinamis. Bayangkan kamu sedang mengembangkan aplikasi untuk e-commerce di mana pengguna dapat mencari produk. Quick sort cocok digunakan untuk pengurutan daftar produk besar berdasarkan harga secara real time. Kecepatan quick sort memiliki rata-rata waktu ON log n dan performa yang baik dalam banyak kasus. In place algoritma ini tidak memerlukan banyak ruang tambahan sehingga efisien untuk penggunaan memori. Selanjutnya, binary search. Contoh kasus pencarian cepat dalam database. Dalam aplikasi yang mengelola data pengguna seperti sistem login atau pengambilan informasi pengguna, kamu perlu mencari ID pengguna dengan tepat. Binary search sangat efisien ketika digunakan untuk mencari daftar dalam ID pengguna yang sudah terurut. Efisiensi binary search memiliki kompleksitas waktu O log n yang membuatnya sangat cepat untuk pencarian di dataset besar. Memerlukan array terurut sebelum menggunakan binary search, pastikan data sudah terurut. Kesimpulan, algoritma divide and conquer merupakan salah satu metode paling efisien dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan cara membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil. Menyelesaikan setiap submasalah secara terpisah dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Teknik ini yang diaplikasikan dalam berbagai algoritma seperti merge sort dan quick sort. Memiliki kompleksitas waktu yang lebih optimal dibandingkan pendekatan langsung karena setiap kali masalah dibagi, ukuran masalah menjadi lebih kecil sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih mudah dikelola. Namun tantangan terbesar dalam divide and conquer adalah bagaimana mengelola proses penggabungan dan memastikan bahwa pembagian masalah tidak menimbulkan overhead yang terlalu besar. Dalam konteks kompleksitas waktu, pendekatan ini seringkali memiliki performa yang menguntungkan, terutama pada skala masalah yang besar. Dengan waktu yang tumbuh logaritmik dan seperti terlihat dalam kompleksitas O log n pada merge source. Meskipun begitu,
Penggunaan ruang tambahan untuk menyimpan hasil sementara menjadi submasalah yang perlu dipertimbangkan. Karena hal ini dapat mempengaruhi efisiensi secara keseluruhan, terutama pada aplikasi yang memproses data dalam jumlah besar atau dalam lingkungan dengan keterbatasan memori. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam studi atau pekerjaan Anda. Terima kasih.